Shalom saudara, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Senin 30 Maret 2026. Salam sejahtera bagimu, kasih karunia dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memenuhi saudara. Amin. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai ayat 9. Dengan tema, Dia mengadili dalam kebenaran. Marilah kita buka hati kita tenangkan diri, dan mempersiapkan batin kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari satukan hati, kita mohon hikmat melalui doa kita. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur untuk kesempatan indah di mana kami boleh datang kepadamu dan mendengarkan firman-Mu. Kami menyadari bahwa tanpa pertolongan dari Roh Kudus, kami tidak sanggup memahami kehendak-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami memohon, bukalah hati dan pikiran kami, agar firman-Mu yang akan kami baca, tidak hanya kami dengar, tetapi juga kami mengerti dan menghidupinya. Kiranya firman-Mu menjadi terang dalam langkah kehidupan kami, menjadi kekuatan dalam kelemahan kami, dan menjadi penghiburan dalam pergumulan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesaya 42 ayat 1 sampai ayat 9. Nyanyian hamba Tuhan. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku padanya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Pulau-pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah Tuhan, yang menciptakan langit dan membentangkannya, dan menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendiaminya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku, Tuhan, telah memanggil engkau dalam kebenaran, telah memegang tanganmu. Aku telah menjaga engkau dan menjadikan engkau perantara perjanjian bagi umat manusia, terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari penjara, dan orang-orang yang duduk dalam kegelapan dari rumah tahanan. Aku Tuhan, itulah namaku. Aku tidak memberikan kepada kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyuranku kepada patung. Hal-hal yang dahulu diberitahukan sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkan kepadamu. Amin. Dia mengadili dalam kebenaran. Saudara, Nabi Yesaya dalam bagian ini memperkenalkan seorang hamba Tuhan yang dipilih dan diurapi oleh Allah. Hamba ini bukan hanya hadir, tetapi membawa misi besar, menegakkan keadilan dan kebenaran di bumi. Allah bekerja dengan cara yang lembut namun pasti. Firman Tuhan berkata, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Ini menunjukkan bahwa cara Allah berbeda dengan manusia. Manusia sering menghakimi dengan keras, cepat, bahkan tanpa belas kasihan. Tetapi Tuhan bekerja dengan kelembutan. Seperti seorang dokter yang menangani pasien kritis, ia tidak bertindak kasar, tetapi penuh kehati-hatian.
begitu juga Tuhan memperlakukan kita. Tuhan tidak datang untuk menghancurkan kita, tetapi memulihkan kita. Keadilan Tuhan tidak gagal atau goyah. Firman Tuhan menegaskan bahwa hamba itu tidak akan menjadi pudar atau patah semangat sampai keadilan ditegakkan. Di dunia ini kita sering melihat ketidakadilan. Orang benar diperlakukan tidak adil, orang jahat tampak berhasil. Namun firman Tuhan menegaskan, keadilan Tuhan tidak pernah gagal. Karena itu tetaplah percaya. Meskipun lambat menurut kita, Tuhan pasti bertindak pada waktunya. Saudara, Tuhan membawa terang ke tengah kegelapan. Ini hendak menyatakan kepada kita bahwa Ia membuka mata orang buta. Ia membebaskan orang dari penjara, membawa terang bagi yang hidup dalam kegelapan. Ini bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara rohani. Seperti seseorang yang tersesah dalam gelap gulita, ia tiba-tiba melihat cahaya. Itulah yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Tuhan hadir untuk mengubah hidup yang gelap menjadi penuh pengharapan. Saudara yang diberkati Tuhan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang adil, setia, tidak pernah salah dalam keputusan. Karena itu, mari kita percaya kepada keadilan Tuhan, hidup dalam kebenaran, dan menjadi pembawa terang bagi sesama. Amin. Bersama kita satukan hati, menaikkan syafaat kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Adil, kami bersyukur karena Engkau adalah Hakim yang benar, yang tidak pernah salah dalam menilai kehidupan kami. Tuhan, kami mengakui bahwa kami seringkali hidup tidak dalam kebenaran. Kami mudah menghakimi orang lain, tetapi lupa melihat diri kami sendiri. Kan itu berkenan Tuhan mengampuni atas semuanya itu. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami ketidakadilan. Tuhan kiranya menjadi pembela dan penghibur mereka. Mereka yang sedang dalam kegelapan hidup, putus asa, kehilangan arah, kiranya terang-Mu menyinari mereka. Mereka yang lemah, sakit, dan berbeban, kiranya Engkau memulihkan dan menguatkan mereka. Ya Tuhan, bagi setiap kami yang menyatu dalam renungan pada saat ini, kami berdoa Tuhan tolong kami agar kami hidup benar, jujur, dan setia di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Peliharakanlah persekutuan kami Tuhan, peliharalah bangsa dan negara kami, peliharalah daerah yang kami cintai ini. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, untuk segala sesuatu yang boleh kami jalani pada hari ini. Berbagai aktivitas kami akan kami taruhkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, sehingga dalam perjuangan apapun kami boleh keluar sebagai pemenang. Bapa di sorga, ini kami yang datang berseru kepada-Mu dan bersyukur. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, demikian kebersamaan kita. Namun sebelumnya, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara, selamat menikmati kehidupan hari ini. Tuhan memberkati.